Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seprilly Eka Putri dengan NPM 2141167 dari kelas manajemen 21 gabungan. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi sistem penjualan kredit. Yang pertama, ada definisi dan konsep dari penjualan kredit. Penjualan kredit adalah penjualan barang atau jasa yang pembayarannya dilakukan secara bertahap, bukan secara langsung pada saat terjadinya transaksi. Sistem ini didasarkan pada kepercayaan penjualan terhadap kemampuan pembeli untuk melunasi hutang di masa yang akan mendatang. Penjualan ini dapat memberikan jangka waktu pembayaran kepada pembeli. Selanjutnya, tujuan penerapan sistem penjualan kredit. Yang pertama, untuk meningkatkan penjualan dengan memperluas pasar dan memberikan kemudahan bagi pembeli. Dan yang kedua, memperkuat hubungan pelanggan dengan membangun loyalitas pelanggan dengan memberikan kesempatan pembayaran secara fleksibel. Dan tujuan yang ketiga itu mempercepat perputaran modal. Penjualan yang lebih cepat dapat membantu sebuah bisnis untuk berkembang. Selanjutnya, prosedur penjualan kredit. Yang pertama itu melakukan pengajuan kredit dengan pembeli melakukan pemohonan kredit, dan yang kedua, penilaian kredit, yaitu dilakukan dengan mengevaluasi kemampuan pembeli dengan melunasi hutang, dan yang ketiga, penetapan batas kredit. Penjual harus menentukan jumlah maksimum kredit yang akan diberikan. Dan yang keempat, transaksi penjualan. Transaksi penjualan dilakukan dengan catatan hutang. Dan prosedur yang terakhir itu ada pelunasan hutang. Pembeli harus melunasi hutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada dokumen yang digunakan. Yang pertama itu ada formulir pengajuan kredit yang berisi informasi secara detail mengenai pembeli dan riwayat kredit. Yang kedua ada surat perjanjian kredit, yaitu ketentuan pembayaran dan tanggung jawab pembeli dan penjual. Dan yang ketiga ada faktur penjualan kredit. Faktur ini berisi rincian transaksi penjualan kredit. Dan yang terakhir ada kartu piutang. Kartu piutang itu berisi rekapitulasi hutang pembeli dan pembayarannya. Selanjutnya ada fungsi yang terkait. Yang pertama, fungsi pemasaran, yaitu untuk menarik pembeli potensial dan mengelola strategi penjualan. Dan yang kedua ada fungsi keuangan, untuk mengelola arus kas dan menganalisis resiko kredit. Dan yang ketiga ada fungsi akuntansi, untuk mencatat transaksi kredit dan mengelola piutang. Selanjutnya ada catatan akuntansi. Yang pertama ada buku besar piutang yang berisi rekapitulasi saldo piutang pelanggan, dan yang kedua ada jurnal penjualan kredit, yaitu transaksi penjualan kredit, dan yang ketiga ada buku bantu piutang yang dilakukan dengan mencatat transaksi pembayaran dan return. Selanjutnya ada pengendalian internal. Yang pertama itu ada pemisahan tugas, yaitu mencegah penyalahgunaan wewenang. Dan yang kedua ada otorisasi dan persetujuan, dilakukan dengan cara memastikan bahwa transaksi kredit telah disetujui oleh pihak yang berwenang. Dan yang ketiga ada pengawasan dan audit, yaitu menilai efektivitas sistem dan mendeteksi kesalahan. Selanjutnya, manfaat penerapan sistem penjualan kredit. Manfaat yang pertama itu dapat meningkatkan penjualan dan dapat menarik banyak pembeli dan dapat memperluas pasar. Dan yang kedua itu untuk loyalitas pelanggan, yaitu dengan membangun hubungan jangka panjang yang lebih menguntungkan. Dan yang ketiga itu mempercepat perputaran modal. Jadi kesimpulannya, sistem penjualan kredit memiliki peran penting dalam meningkatkan penjualan, membangun hubungan pelanggan, dan mempercepat pertumbuhan bisnis.
Dengan penerapan prosedur yang tepat, dokumentasi, dan pengendalian internal yang tepat, sistem ini dapat bermanfaat bagi perusahaan. Sekian itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.